Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ahyari ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan kita semua, habibana wa nabiyanal karim, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat kerjik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sedikit ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam itu begitu pedih, begitu letih. Namun dengan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua bisa dirasakan, dan kita juga selaku umatnya bisa merasakan bagaimana keindahan tersebut dari buah hasil daripada kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kesabaran di sini tentunya manusia, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan ujian yang berbeda-beda, tidak mungkin sama satu dengan yang lain. Contoh pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia itu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji ketika manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, contohnya saja kita ambil daripada pelaksanaan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan salat 5 waktu. Itu akan terasa sangat letih, terasa sangat capek. Padahal kalau misalkan kita hitung, ya, dalam sehari semalam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu salat 5 waktu. Nah, salat 5 waktu. Jarang sekali ketika orang melaksanakan salat, contoh umpama salat zuhur itu sampai 20 menit, jarang. Ya. Paling biasa kita 5 menit, tidak nyampe 20 menit. Tapi kalau misalkan kita kerjakan itu otomatis dan pasti sangat canggung untuk kita laksanakan. Kenapa demikian? Karena memang ketika manusia menjalankan suatu kebaikan, itu pasti disitulah setan akan menggoda manusia, sehingga untuk melaksanakan satu kebaikan itu akan sangat berat. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contohnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang dalam hakikatnya suatu maksiat itu pasti akan terasa sangat manis. Tidak ada suatu maksiat itu pahit ketika dilaksanakan. Pasti semuanya manis ketika dilaksanakan. Namun ketika manusia tersebut terjerumus ke dalam satu kemaksiatan, terjerumus ke dalam suatu hal yang salah, atau terjerumus ke dalam sesuatu yang sangat buruk, itu akhirnya dia akan merasakan kecewaan dan penyesalan. Itu pada akhirnya. Maka
sebelum kita melaksanakan sesuatu, sebelum kita mengerjakan sesuatu, alangkah baiknya itu dipikir terlebih dahulu. Apakah ini bagus ataukah ini jelek untuk kita kerjakan? Itu dipikir terlebih dahulu dalam mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena itu termasuk salah satu orang yang berakal. Salah satu orang yang berakal adalah orang yang ketika melaksanakan sesuatu itu akan hati-hati dalam mengerjakan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dalam sabarnya manusia tersebut menghadapi cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin ujian tersebut melebihi daripada kemampuan orang tersebut untuk menerima cobaan tersebut. Contoh Nabi Ayub alaihissalam yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang begitu besar, dengan cobaan yang begitu dahsyat, dengan cobaan yang begitu bertubi-tubi. Dari mulai hartanya Nabi Ayub alaihissalam yang dihancurkan oleh iblis, yang dihancurkan oleh setan, dan juga keluarga Nabi Ayub alaihissalam yang dimunasabkan oleh iblis, yang dihancurkan oleh setan, dan juga penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala diuji kepada Nabi Ayub alaihissalam. Namun Nabi Ayub alaihissalam dengan kesabaran yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub dapat mengalahkan itu semua. Masya Allah. Dengan sebab kesabaran tersebut, Nabi Ayub alaihissalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal abdu annahu awwab. Sebaik-baiknya hambaku ialah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, dengan hasil kesabaran tersebut, bahwa intinya orang yang bersabar akan mendapat satu kenikmatan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Salah dan benarnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.